Pemirsa, kecelakaan maut antara mobil dan motor terjadi di Jalan Sungai Sadang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua kendaraan rusak parah, sementara pengendara motor beserta orang yang diboncengnya tewas di lokasi. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Sungai Sadang, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari. Kecelakaan ini melibatkan mobil dengan pengendara motor. Kejadian berawal saat pengendara motor yang berboncengan keluar dari pemukiman warga. Tiba-tiba pengemudi mobil datang dari arah Jalan Veteran menuju Jalan Andi Pangeran Petarani melaju dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya menabrak motor. Kedua korban pengendara motor beserta orang yang diboncengnya tewas di tempat. Keluarga korban yang melihat anggota keluarganya meninggal akibat peristiwa itu langsung histeris di tengah jalan. Sementara pengemudi mobil beserta penumpangnya langsung dibawa aparat kepolisian ke Polsek Panakukang. Usai kejadian, unit Laka Lantas Polrestabes Makassar langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi kedua jenazah ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Kota Makassar untuk proses penyidikan. Laka Lantas ini menimbulkan adanya korban di mana kecelakaan antara mobil dengan motor. Untuk pengendara kendaraan motor, keduanya meninggal di tempat. Kemudian tersangka atau pengendara kendaraan roda 4 kami amankan ke Polsek Panakukang untuk ditindaklanjuti. Akibat kejadian ini, kedua kendaraan rusak parah. Mobil minibus ringsek pada bagian depan setelah hilang kendali usai menabrak korban dan tersungkur di pohon. Sementara itu, sejumlah warga di Kampung Picung Gede, Kabupaten Bandung menanam pohon pisang di tengah jalan. Aksi ini adalah bentuk protes karena jalan tersebut rusak dan tak kunjung mendapat perbaikan dari pemerintah setempat. Sejumlah warga di daerah Kampung Picung Gede, Desa Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat melakukan aksi menanam 5 pohon pisang di tengah jalan. Aksi warga ini sebagai bentuk protes kepada Pemda setempat karena ada jalan rusak parah yang tak kunjung diperbaiki. Tidak hanya rusak, jalan penghubung dua desa ini seringkali tergenang air jika hujan melanda kawasan tersebut. Warga pun menanam 5 pohon pisang di setiap kubangan air agar tidak sampai membahayakan pengendara. Meski sudah mengadu ke pihak desa setempat, namun jalan rusak sepanjang 1 km selama beberapa bulan ini tak kunjung diperbaiki. Untuk dampak warga, untuk kondisi jalan mungkin agak terganggu, mungkin terhambat. Karena di sini jalurnya jalur alternatif penghubung antara Cipatik dan Cililin, dan juga jalur alternatif untuk religi wisata. Dengan kondisi jalan rusak ini, aktivitas warga pun terganggu dan membahayakan bagi pengendara. Warga setempat berharap agar Pemda Bandung Barat dapat segera memperbaiki jalan rusak tersebut. Ya, pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual di Tulungagung, Jawa Timur. Kedatangan RPA Partai Perindo ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Partai Perindo dalam perlindungan terhadap anak. Ditinggal ibunya bekerja sebagai TKW di luar negeri, anak kelas 5 sekolah dasar menjadi korban pelecehan seksual. Melihat hal itu, relawan perempuan dan anak Partai Perindo kemudian mencoba membantu korban dengan memberikan pendampingan psikologis terhadap korban. Tak hanya itu, RPA Partai Perindo juga melaporkan kasus kekerasan seksual ini ke pihak kepolisian agar pelaku bisa ditangkap dan diseret ke ranah hukum. Pelakunya akan kami bawa ke ranah hukum dan akan kami upayakan untuk mendapat hukuman maksimal supaya bisa menimbulkan efek jera. Sedangkan untuk korban sendiri, pendampingan psikologi itu kami lakukan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. DPD Partai Perindo Tulungagung akan membuka posko pengaduan korban kekerasan seksual guna membantu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Membantu proses perlindungan perempuan dan anak sehingga pelaku
untuk diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pendampingan yang dilakukan RPA Partai Perindo ini agar korban mau melaporkan kasus kekerasan seksual serta untuk memberikan advokasi dan konseling bagi korban. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Karena dendam, pemirsa, seorang petugas keamanan pondok pesantren di Situbondo tega menganiaya seorang santri. Sesaat lagi saat iNews Prime kembali.